kayak aku nggak bakat deh jadi ibu. Lebih gampang jadi penulis, sangat lebih gampang melahirkan Kenapa sampai buku-buku. punya persepsi kayak gitu teh? Karena sangat susah, Kak. Masya Allah, sangat-sangat berat, sangat-sangat melelahkan. Dan aku merasa bertahun-tahun sistem pendidikan kita nggak dipersiapkan untuk menjadi seorang ibu. Bener banget. Jadi seorang istri kita dipersiapkan menjadi seorang pekerja. Mendukung para kapitalis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng sama Azka di Bincang Isu. Kali ini kita bakal ngobrol sama Teko On. Assalamualaikum Teko On. Waalaikumsalam, Aska. Kita bakal bahas tentang adulting ya teh hari ini. Momen yang Aska sampai sekarang sebenarnya masih struggling banget tentang adulting. Mungkin fasenya masih. Kalau aku kan baru lulus nih. Kalau teteh adultingnya udah level up ya. Udah lebih lama lulus sih, tapi tetap ngerasa banyak hantaman realita. Gimana tuh teh? Kalau adulting versi Teh Koon nih? Kalau aku, aduh banyak banget ya. Pertama, insecure, sangat-sangat merasa insecure kayak Terhadap? karena banyak melihat pencapaian teman-teman yang lain I see. sebagai ibu rumah tangga. Karena mungkin merasa apa teh? Kalau yang aku sering dengar sih kadang ibu rumah tangga merasa terhenti gitu ya. Iya, Setelah menikah. ada perasaan itu. Jadi dulu itu ketika masih kuliah memang termasuk orang-orang yang sangat ambisius dalam menuliskan mimpi-mimpinya, kayak pengen bisa S2, pengen bisa melakukan ini, melakukan itu, banyak lah ya, nulis buku dan lain-lain. Dan memang sudah sangat mempersiapkan ke arah sana, tapi ternyata ketika menikah sangat-sangat merasa ternyata begini. Kok begini? Kok nggak di briefing? Kok tidak sesuai? Iya, sangat-sangat inilah ya, kaget banget. Ternyata sesusah ini ya untuk bisa seorang ibu itu melanjutkan cita-citanya. Walaupun tentu kita tahu ya bahwa menjadi seorang ibu juga sesuatu hal yang sangat mulia, tapi deep inside gitu pasti ada sesuatu yang masih meronta-ronta ya. Pengen ini, pengen itu. Ya itu, terus mungkin kayak pengaruh sosial media juga ngelihat teman-teman seumuranku, mereka udah bisa, ada yang udah S2, ada yang udah S3, ada yang udah punya pekerjaan yang seperti ini, seperti itu. Jadi manajer lah, jadi traveling ke mana-mana luar negeri gitu-gitu lah ya. Di Instagramnya story highlightnya udah berapa negara Iya kan. Kayak gitu-gitu lah ya. Atau overthinking, lebih kayak merasa bingung gitu, kayak ada momen-momen kayak ngerasa ini bener gak ya? Aku tuh jalannya ke sini, ya hal kayak gitu lah. Kayak sering apa harusnya gini, apa harusnya bisa lebih baik, apa aku kurang struggle nih, hal-hal yang kayak gitu. Terus kalau yang lagi dirasain juga banyak sekali ekspektasi kali ya. Dari diri sendiri, dari diri sendiri dan dari lingkungan, dan dengan peran-peran yang baru. Kayak sebagai seorang ibu, aku ngerasa belum menjadi ibu yang baik, kayak sering merasa gagal, kayak aku nggak bakat deh jadi ibu. Baru tahu nih jadi ibu bakat ya. Kalau aku jadi penulis saja kan jadi ibu. Lebih gampang jadi penulis, sangat lebih gampang melahirkan buku-buku. Kenapa sampai punya persepsi kayak gitu teh? Karena sangat susah, Kak. Masya Allah, dari prosesnya melahirkannya, hamil, melahirkan, menyusui, kemudian membersamai tumbuh kembang anaknya, lihat anak lain yang lebih gendut, yang lebih tinggi, itu aja udah sangat insecure dan ngerasa kayak aku salah deh, kayaknya aku gak bener deh. Hal-hal yang kayak gitu tuh sangat-sangat membebani. Kayak Masya Allah, ternyata luar biasa. Masya Allah. Jadi seorang ibu tuh sangat-sangat berat, sangat-sangat melelahkan. Dan aku merasa bertahun-tahun sistem pendidikan kita nggak dipersiapkan untuk menjadi seorang ibu. Bener banget. Jadi seorang istri kita dipersiapkan menjadi seorang pekerja. Mendukung para kapitalis ini. Menjadi skrup itu.
ke arah sana. Tapi ternyata ketika menikah kemudian memiliki anak, wah sangat-sangat perlu belajar banyak. Aku ngerasain itu banget sih, kayak betapa pentingnya ilmu ketika kita memasuki fase dewasa ini. Dulu tuh awal menikah itu menurutku guncangannya tuh luar biasa. Kayak aku nggak nyangka akan seberat itu. Itu bahkan sebelum punya anak udah terasa Teh? Lagi anak pertama usia 6 bulanan gitu lah ya. Aku ikut kajian tafsir rumah tangga 2 semester. 24 pertemuan. 20, Masya Allah. Dari tentang rumah tangga, dari tentang ibu kayak gitu lah ya. Pokoknya kayak aku ngerasa kayaknya aku perlu belajar deh. Ini untuk mengatasi goncangan ini aku perlu belajar nih. Gitu. Nah, aku ngerasain itu banget. Jadi wah ternyata kayaknya memang perlu dibahas. Fase kita memasuki dewasa ini, adulting ini, kita perlu tahu gimana cara menghadapinya, gimana tetap jadi seorang yang Allah cintai, tetap taat. Nah kita pengen ngebahas itu. Gitu. Nah kalau dari Aska, bagaimana pengalamanmu adulting ini? Agak takut apa sharing nih, sedikit disclaimer ya. Kalau aku karena masih baru banget, mungkin mau bilang fresh graduate juga enggak. 2 tahun lah ya. 2 tahun setelah lulus. Masih lah ya itu. Masih dikit-dikit lah ya, boleh ambil klaim fresh graduate sih. Cuma sebenarnya yang Aska rasain tuh bahkan Aska saya bikin tulisan. Gimana? Aku suka nulis juga lah ala-ala gitu kan. Cuman aku emang ngerasain banget fase adult. Bahkan tulisan itu aku nulis tentang ternyata menjadi dewasa. Itu aku tulis jam 12 malam karena lagi OPT banget itu, kayak bener-bener aku lagi kayak aku lagi tidur kayak ya Allah aku kayak gelisah banget karena aku coba tulis. Aku posting lah dan banyak teman-teman yang ngerasa relate banget. Penggambaran rasa adulting itu yang aku rasain pertama adalah aku ngerasa lagi kayak di tengah kabut gitu. Mungkin karena terbiasa SD, SMP, SMA, kuliah di mana kita punya selalu ada jenjang. Selalu ada batas waktu, ada kejelasan kapan ini akan berakhir, kayak apa yang harus kita lakukan. Jadi aku sedikit tenang meskipun perjalanan juga gak mudah ada gitu targetnya. Ada, aku tuh tahu what's next-nya atau apa. Sedangkan setelah lulus tuh kayak ini gue kemana ya gitu. Bener-bener bahkan kayak aku mau pertanyakan diri aku kemarin kuliah ngapain ya gitu. Kayak aku ngapain ya habis ini. Terus ngelihat teman-teman, bener tadi ada yang udah dapet kerjaan lah, ada yang udah kesana kemari lah, ada yang udah punya bisnis lah, tiba-tiba teman-teman jadi founder apa terus kok gue nggak jadi nobody sih gitu. Kayak sampai aku sempet juga kayak uninstall sosmed lah gitu-gitulah karena aku merasa keberhasilan orang lain adalah kegagalan untuk diri kita. Kenapa aku sendirian di sini gitu. Terus gimana ya, dan aku juga ngerasa mungkin agak kaget ya dengan dunia dewasa gitu ya, dimana kayak aku pribadi sih teh, aku pribadi tuh orang yang agak sedikit takut gitu untuk membuat keputusan untuk diri aku sendiri karena aku takut aku bisa mempertanggungjawabkan itu. Jadi kayak sering kali ketika aku misal nih bahkan mau ngelamar pekerjaan aja, kayak orang-orang tuh kan sekali ngelamar tebar 20 berapalah ngelamar kesana kemari gitu. Kalau aku tuh bener-bener kayak kadang mikirin, ini kalau di sini aku bisa tetap stay di rumah nggak ya? Karena aku waktu itu fokusnya tetap ingin di rumah menemani orang tua dan bayangan aku sih aku pengen tetap bisa fleksibel. Sedangkan aku menyadari dunia dewasa nggak bisa seidealis itu. Jadi kayak ternyata menjadi dewasa adalah juga melepaskan. Seharusnya mungkin nggak melepaskan secara total ya, tapi ternyata aku kayak harus menunggu dulu keinginan-keinginan aku untuk punya mimpi-mimpi yang besar karena ada hal-hal yang harus aku perjuangkan. Dan betul. Banyak banget juga kayak kehilangan teman juga sih teh yang aku rasain. Circle mengecil. Bener, bukan mengecil lagi, mungkin menghilang. Gak ada. Kayak bahkan aku ingat banget ya, aku kan punya satu temen ya yang kita tuh pas menjelang sidang itu aku tuh sampai tinggal di kosan dia karena aku ngerasa aku butuh support system buat menuntaskan skripsian ini ya, yang sangat-sangat kita tahu lah ya skripsi seperti apa strugglingnya. Dan aku selalu ngobrol sama dia kayak setiap hari karena kan udah sekosan bareng. Terus bahkan seberes lulus kita masih ngobrol gitu. Tapi setelah lulus tuh untuk teleponan tuh janjiannya tuh kayak kamu luang kapan gitu. Kayaknya pekan depan deh. Mau telepon doang gitu kan. Terus kayak aku kadang mikir
aku kayak nggak punya kehidupan lagi ya gitu. Jadi aku ngerasain banget sih kesendiriannya, kebingungannya, OVT-nya, ya semua yang negatif kayak keluar sih di masa-masa adulting ini. Aku jadi ingat tadi yang Aska bilang, aku juga melalui fase itu. Jadi salah satu struggling aku ketika bertemu dewasa adalah gimana caranya bisa tetap idealis dan sesuai dengan mimpi-mimpi yang pengen aku lakukan. Dulu ketika fresh graduate ya berapa tahun ya 8 tahun lalu kayak udah lama banget ya. Salah satu strugglingnya adalah aku mikirin gimana nih caranya biar aku bisa tetap stabil finansial, tetap bisa dakwah, tetap bisa memegang amanah, tetap bisa Al-Quran. Dulu aku pengen banget ngafalin Quran. Terus aku tuh sampai gagal keterima di banyak perusahaan karena aku ketika fase wawancara bilang, boleh gak aku masuk kayak jam 11 siang. Bentar ya, pingin motong jadinya nih. Kayaknya emang agak kurang ajar. Nggak ngomong sih aku ya tapi mungkin emang agak karena aku sudah mengazamkan diri aku jam 8 sampai jam 11 itu ada tahfiz Quran. Masya Allah. Oh udah jalan berarti. Udah berjalan. Boleh nggak masuknya jam 11 nanti kekurangan jamnya aku tambahin di akhir gitu kan. Oh my god. Atau boleh nggak aku ngerjain ya di rumah. Itu pas wawancara ya, belum tahapan bergini. Wawancara. Aku selalu gagal di fase itu karena aku banyak banget idealismenya. Aku pengen tetap gini, pengen tetap gitu kan. Makanya aku cocok banget nih di smart. Jadi di smart dan ditemani karena sangat fleksibel. Dan aku tetap bisa melakukan apa yang. Nah itu tuh pencarian itu tuh lama kayak mencari ritme lagi gimana nih. Kalau di kampus kan udah ada tuh ritmenya gini. Masuk dunia kerja nyari lagi ritmenya gimana cara biar semuanya tuh bisa balance. Ada yang suka menganalogikan kayak main apa yang dilempar itu apa sih? Apa yang dilempar? Yang 2 bola dilempar. Juggling. Kalau kampus tuh mungkin dia 2 jugglingnya. Nambah kerja lagi. Nambah 3 kan ada fase adaptasi lagi kan. Iya. Ketika nikah dan punya anak tuh kayak nambah 4 nambah 5 gimana? Sirkus lama-lama ya. Nah itu yang menurutku paling struggling. Ketika aku punya anak, ketika nikah tuh nyari-nyari lagi ritmenya. Ini gimana nih biar aku bisa tetap ngaji, tetap bisa beramanah di Kepalestinaan. Nyari lagi. Jadi kayak sempat ada masa vakumnya, ada sempat bingungnya. Bener banget, masa vakum itu aku juga melalui fase itu sih Teh. Kayak sebelum ketemani ini aku vakum juga bingung. Sempat kayak aduh kok aku bingung ya buat mengikuti semua ini gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba datanglah temani ini gitu ya. Masya Allah tuh. Tiba-tiba ada WA. Tiba-tiba di WA TKO gitu. Assalamualaikum Aska. Apa nih? Ya bener tuh, tapi aku juga bener-bener fase temani ini. Gimana? Kayak cerita langsung sama Teteh nih. Sebenarnya itu tuh aku kan lulus kuliah 2 tahun lalu ya. Dan emang kalau Teteh tadi pengen mempertahankan hafalan Quran, pengen tahfiz. Kalau Aska itu emang sebenarnya dari dulu aku nggak punya. Aku nggak pernah melihat karir bekerja itu sebagai tujuan apa ya? Tujuan yang aku pengen kejar gitu. Kayak aku pengen kerja di PNS lah, aku pengen BUMN lah gitu. Karena di bayangan aku pengen terus belajar gitu. Kayak aku pengen di setiap fase hidup aku selalu belajar. Dan juga aku pengen fokus birrul walidain waktu itu. Tapi ternyata susah banget ya untuk mempertahankan idealisme itu. Karena kayak pekerjaan tuh rata-rata jauh lah lokasinya. Atau misalnya aku harus ngekos di mana lah. Sedangkan aku jadi sulit untuk melakukan hal yang pengen aku pegang waktu itu kan Teh. Dan akhirnya aku memutuskan ya udah 2 tahun itu aku kerja freelance doang. Pokoknya kerja apapun yang aku kerjakan secara remote aku kerjain. Sampai akhirnya tiba-tiba dicat lah sama TKO. Kak mau gak nih jadi podcaster? Aku ngecatnya ini dulu audisi. Iya. Audisi ya. Nah terus aku kayak apaan nih? Terus aku kayak aku deg-degan tuh waktu itu sebenarnya. Terus aku kayak ini beneran ya? Awalnya ini aku jujur ya, awalnya pas ada notif dari TKON, aku tuh udah nge-save nomor Teteh. Cuma aku gak nyangka Teteh bakal ngecat tahu kan. Terus aku kayak nah apa nih BCAan kali ya. Terus
soalnya cuma muncul ininya dong lah si itunya kan. Pas aku buka ada salam dulu kan, Assalamualaikum Aska. Terus aku kayak oh Masya Allah ini apa nih baru lah. Aku disebut Teko. Iya kayak kok disebut ini kayak bukan BCA nih, ini kayaknya emang ngecat aku deh gitu. Terus aku kayak aku baru balas gitu kan, terus baru lah situ aku nyiapin buat audisi sampai menjelang hari terakhir Tete nggak follow up lagi tuh, ingat gak Teh? Terus beneran ditungguin nih, jadi aku kayak oke, gas gitu sampai akhirnya beradalah di sini bersama semuanya. Kalau Oke, jadi kita tuh berdua dan mungkin teman-teman juga ngerasain struggling, kita ngerasain insecure, overthinking, ngerasain banyak hal-hal yang sangat menyulitkan, capek, dan hal-hal yang gak enak. So aku jadi ingat Quran surat Al-Balad ayat 4 sih, yang bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam kondisi bersusah payah. Kita diciptakan dalam keadaan yang bersusah payah. Jadi memang dunia ini memang Allah desain tempatnya susah payah gitu. Jadi apa yang kita rasakan itu real, itu divalidasi langsung oleh Allah yang menciptakan kehidupan ini, bahwa kita tuh memang akan bersusah payah dalam setiap fasenya. Kita sekarang lagi adulting, lagi umur-umur 25, 30 lah ya. Ini masa-masa kita yang baru, kita ngerasa sangat-sangat bersusah payah di sini. Tapi inget nggak dulu kita juga misuh-misuh juga kan ketika kuliah. Bener. Ketika selalu ada misuh-misuh yang beda topik aja kan sebenarnya. Selalu kita ngerasa tuh bersusah payah dari SMA ke kuliah juga kita ngerasain lah. Terus bahkan dari kecil juga kita bisa takut banget kalau ada ujian. Besok ujian matematika, besok ujian fisika gitu, kayak udah stres banget kan. Belajar SKS tuh pengen tidur. Jadi memang di tiap fasenya itu akan ada bersusah payah sendiri, dan itulah kehidupan kita. Gak mungkin gak ada susah payahnya. Dan kita akan memandang ke belakang, wah ternyata dulu bisa ya kita ngelakuinnya. One day ketika kita umurnya 40 atau 50 mungkin ngelihat kita juga kayak alah cemen banget kayak gitu. Sebenarnya kan berarti ujian-ujian itu untuk meningkatkan potensi kita, meningkatkan kualitas diri kita. Itu yang harus kita pikirkan adalah gimana caranya fase susah payah di dunia ini tidak terbawa sampai ke akhirat, setelah kematian. Nah, biarin susahnya. Kalau emang kita struggle, oke, kita berdarah-darah di dunia deh. Tapi jangan sampai ketika udah mati lebih susah lagi hisabnya. Nggak bawa amal, nggak bawa apa, nggak ada amal yang bisa menyelamatkan kita jadi bekal kita di alam kubur, di akhirat. Nah itu yang sebenarnya harus kita yang jauh-jauh lebih kita persiapkan dibandingkan tadi ya berbagai macam struggling dan tujuan kita ketika usia dewasa. Terus karena tadi ya orientasi kita adalah akhirat, orientasi kita adalah kita menuju Allah, yang jadi pelajaran yang sangat aku rasakan adalah bahwa sesungguhnya pendidikan kita itu seumur hidup. Tadi kan Aska bilang aku pengen tetap belajar, itu juga yang sangat aku rasakan. Ternyata pendidikan kita itu gak selesai ketika kita lulus kuliah, ketika kita mendapatkan rapor, mendapatkan ijazah. Pendidikan kita gak selesai ketika kita diterima kerja, akan terus ada pendidikan kehidupan. Akan terus pendidikan kehidupan. Dan akan selalu ada kurikulum kehidupan. Gak hanya berhenti di kuliah, tapi kurikulum kehidupan itu adalah Allah yang menciptakannya. Jadi aku ngerasa sebenarnya fase dewasa ini adalah kita tuh kayak baru ngeh gitu. Kita lagi masuk sistem pendidikannya Allah nih. Allah tuh pengen ngajarin kita sabar. Aku sebagai seorang ibu itu sangat-sangat belajar tentang sabar dalam tiap fasenya. Fase hamil, melahirkan, menyusui, bayinya, balitanya, tuh ngerasain banget sabar. Kemudian tadi ya yang mimpi-mimpi yang harus direlakan. Mungkin bukan ditunda dulu. Ya itu juga ngerasain sabar bahwa kita akan menghadapi kegagalan demi kegagalan. Ngerasain banyak ekspektasi kita terhadap kehidupan atau terhadap diri kita sendiri yang patah sepatah-patahnya. Apa yang kita rencanain ternyata jauh banget dari apa yang kita rencanakan. Belajar sabar. Oh ya, aku jadi inget tadi kan ngebahas tentang sekolah
kehidupan itu. Iya. Ada satu ayat Quran surat Al-Ankabut ayat 2 yang Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka telah diuji, sedangkan mereka tidak diuji. Ini kan bahasa Arabnya. Nanti boleh kasih ini ya tambahan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yuftanun ini kan tadi kita lihat terjemahannya adalah diuji. Yuftanun, tapi kalau dalam bahasa Arab Al-Quran asal katanya dari fatana. Fatana itu artinya emas yang tidak murni, emas yang bercampur dengan kotoran. Jadi ketika tadi kita ngerasain sekolah-sekolah kehidupan itu, kita ada dalam fase kegagalan, kita dijahatin mungkin sama orang, atau ada fase terpuruk, atau fase-fase yang akhirnya membuat keimanan kita itu sangat diuji, husnuzon kita sama Allah itu diuji, keridhaan kita sama Allah diuji, maka Allah itu sedang ingin melebur emas yang supaya kotor tadi itu, yang bercampur, supaya emasnya murni, supaya keimanan kita murni seperti emas 24 karat itu. Nah, pertanyaannya, di suhu berapakah emas itu terurai, gitu ya, melebur dan bisa dipisahkan antara kotoran sama emasnya? Kalau kita cek itu di suhu 1000 derajat lebih, 1000 derajat Celcius, emas tuh baru melebur. Sepanas itu. Jadi untuk bisa mencapai untuk bisa melebur dan terpisah antara kotoran dan emas murninya. Maka ketika kita lagi ngerasa terbakar itu sekarang, itu kita lagi menuju lagi nangis-nangisnya, lagi capek-capeknya, percayalah keimanan kita, emas di dalam hati kita itu lagi Allah lebur agar kita lebih memiliki iman yang luar biasa, lebih dekat kepada Allah, lebih taat kepada Allah. Terus Allah tuh juga lagi ngajarin kita tentang ikhtiar dan tawakal. Kayak luar biasa banget pelajaran untuk kita bisa memahami dan mempraktekkan itu. Ketika tadi ya lagi fase cari kerja, juga nyari tujuan hidup juga sih teh, yang aku rasain selain nyari kerja tuh kadang kita ngerasa bahkan passionate apa sih yang mau kita dalami dalam diri. Jadi nggak kerja juga kadang bingung apa yang mau kita dalamin, dan bahkan bertanya-tanya tujuan hidup kita apa. Dan itu mungkin hal-hal yang menurut aku sih di usia-usia adulting itu jadi hal yang kayak perlu kita, masih pencarian jati diri ya. Kayak aku tuh mau jalannya kemana? Iya. Mencari potensi. Kalaulah misalnya sampai sekarang potensinya juga belum ketemu, maka kita tetap perlu berikhtiar gitu untuk memunculkan potensi-potensi itu. Apakah mencari lebih banyak lagi bereksplorasi, atau lebih banyak lagi mencoba belajar menghadapi zona-zona yang tidak nyaman. Itu kan yang memang perlu dihadapi, dan itulah ikhtiar kita di hadapan Allah. Dan bagaimana kita tawakal sih yang aku tuh ngerasa banget ya sih. Aku kadang ngerasa aduh ya Allah, ini sampai kapan ya? Aku kadang itu, padahal kan itu jangan tawakal ya. Gimana kita di kondisi semerawat apapun tetap harus yakin gitu. Cuma aku astagfirullahaladzim memang ya kadang kalau harus di fase-fase dimana nggak ada kepastian, dimana aku nggak tahu kapan ini akan berada di kondisi seperti ini terus gitu. Kapan aku harus gini terus, itu yang menurut aku sih paling berat teh dari adulting tuh, karena kita nggak pernah tahu batas akhir kita harus berjuang seperti ini gitu. Sampai kapan mungkin harus kita kan harus bertawakal terus gitu ya teh. Cuma bergantung sepenuhnya pada Allah. Cuma karena pergejolakan yang selalu ada. Dan betul. Kalau aku yang ngerasainnya banget tadi, karena aku kan selalu sangat mencoba untuk idealis ya. Aku nggak pengen kalau kesempatan untuk berdakwah, kesempatan untuk bisa berbagi sama banyak orang gitu, itu tuh berkurang karena fase menjadi dewasa ini. Kayak aku selalu memikirkan tadi yang juggling, gimana caranya 5 bola tuh tetap bisa muter. Kadang ada berisitan atau ada pemikiran, benar gak ya ketika aku memilihnya karir ini yang memang lebih banyak untuk mengurusi amanah-amanah dakwah, ini benar gak nih akan bisa survive ke depannya? Apakah itu secara finansial atau secara karir? Ini kalau kita lihat gitu, misalnya karir orang
jelaskan jenjang karirnya. Saya 5 tahun dia akan gajinya sekian, 10 tahun jadi manajer gajinya sekian. Sedangkan ketika ada di aku memilih jalannya ini, jalan dakwah ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat yang memang bukan bisnis, yang memang bukan karir yang jenjangnya jelas. Nah di situ sih yang sangat-sangat aku ngerasa diuji sama Allah. Di sisi lain, aku juga percaya bahwa di Quran surat Muhammad ayat 7 ketika kita menolong agama Allah, Allah akan menolong agama kita. Di situ tawakalnya. Jadi kayak ayo tetap lakukan yang terbaik karena kita yakin ini adalah perintah Allah, tapi juga tetap mengikhtiarkan untuk kedepannya kehidupan juga tetap balance gitu. Itu yang sangat-sangat teruji. Bener gak kita mau bersungguh-sungguh berikhtiar? Bener gak kita benar-benar bertawakal, bergantung kepada Allah, yakin bahwa Allah tuh gak akan menyia-nyiakan orang yang beriman, Allah tuh gak akan menyia-nyiakan orang-orang yang menolong agamanya. Di situ sangat-sangat terasa pendidikan dari Allah gitu, ikhtiar dan tawakal. Terus Allah juga ngajarin tentang husnuzon, berprasangka baik kepada Allah atas apapun yang terjadi di fase adulting ini, karena banyak hal-hal yang sangat-sangat di luar kuasa kita. Ya, kita ngerasa kita nggak planning apa, tiba-tiba Allah kasihnya apa, bahkan kita udah mengikhtiarkan apapun. Kayak ya aku juga nggak nyangka berada di sini hari ini. Padahal sebelum di sini, tau nggak? Aku lagi belajar biologi ulang lagi tuh. Aku belajar ulang matematika lalu kayak gue ngajar aja deh atau apa. Insya Allah tiba-tiba di sini di luar rencana banget gitu. Insya Allah banget tentang Allah berkehendak dan segala macamnya. Kalau aku ngerasa ini ada sesuatu hal yang ada ujian yang sempat membuat aku berpikir kenapa Allah melakukan hal seperti ini ya. Jadi sempat terbersit gitu ya, seuzon kepada Allah. Kok jadinya kayak gini sih? Gitu kayak aku nge-planningnya bukan kayak gini nih. Kayak aku nge-planningnya lurus tiba-tiba belok gitu. Kok jadi kayak gini sih? Dan itu bisa sama sekali di luar kuasaku. Kayak aku ngerasa sudah melakukan ikhtiar yang terbaik untuk nge-planning hal tersebut, untuk menuju ke arah A, tapi ternyata ke arah B gitu. Nah itu juga yang salah satu pelajaran dari Allah, kita bisa gak berprasangka baik sama Allah. Karena kadang kita suka bergantung sama ikhtiar kita. Bener, aku sering ngerasa perasaan aku udah ngelakuin semua yang aku rasa itu udah cukup bisa memastikan harusnya berhasil gitu. Betul. Ternyata qadarullah-nya. Kayak kita baru ngerasain, oh ternyata banyak sekali tangan-tangan di luar kita, dan itulah kuasa Allah. Bener. Gitu tuh kayak Khansa itu usia 1 tahun dia operasi hernia kan. Itu tuh bener-bener di luar kuasa seorang ibu kan. Kayak aku ngerasa udah berusaha merawat dia dengan baik, mencukupi segala kebutuhannya, tiba-tiba ada benjolan di tubuhnya. Yang itu yaudah, itu bener-bener bukan kuasanya orang tua. Itu memang bawaan dari lahir yang memang ada cacat gitu sedikit, tapi memang bisa diperbaiki. Nah hal-hal yang kayak gitu yang kita tuh ya Allah benar-benar sangat diuji berprasangka buruk sama Allah dan mampu ridho sama Allah, menerima apapun yang Allah gariskan buat kita. Dan karena ngomongin tentang tadi ya usaha ikhtiar dan ternyata hasilnya nggak sesuai, ini tuh juga sering jadi kegalauan dan yang bikin orang patah hati dan stres itu kalau mereka gak sukses deh. Kayak mereka udah ikhtiar, kok gue gak sukses, dan selalu patokan suksesnya adalah aku pun bahkan kadang-kadang aku juga kayak ngeliat ini dia keren sih ikhtiarnya gini, tapi terus kalau aku ngebandingin sama diri aku, perasaan dulu aku juga gak aneh-aneh tapi kalau aku gak dulu sukses kuliahnya rajin, iya perasaan dulu baik-baik aja tapi kok aku gak sukses dia gitu. Dan sebenarnya definisi sukses gitu ya, ini mungkin kayaknya perlu kita bincangkan lagi gitu ya. Sebenarnya sukses, definisi sukses yang harus kita pegang itu seperti apa sih? Kalau menurut TKOan definisi sukses di dunia ketika kita ngomongin pakai kacamata dunia ya, kacamata dunia. Kita tuh gampang silau dan menganggap itu tuh tujuan kita sering tanpa sadar. Aku juga gitu ya, sering tanpa sadar kayak ngelihat oh dia udah bisa punya rumah yang besar, rumah yang mewah dari penghasilan misalnya, sendiri, atau lifestyle-nya sangat luar biasa, tasnya berapa ratus juta misalnya ya, hal-hal yang kayak gitu, gelar, jabatan. Kadang kita menganggap itu tuh tujuan kita ketika di fase adulting itu. Sukses ketika lo dewasa ya lo
bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa segala punya hal. rekening berapa miliar, berdigit-digit gitu. Kan kemarin sebut tuh siapa yang rekeningnya minimal 2 digit udah sukses. Iya kan. Kayak gitu-gitu lah ya. Aduh, Masya Allah. Tapi sebenarnya ketika kita mengingat lagi bahwa tujuan kita adalah Allah, tujuan kita adalah surga, maka kesuksesan kita itu adalah ketika kita bertemu dewasa, ketika kita masuk ke fase ini, kita tambah taat kepada Allah. Itu yang harus kita pikirkan. Setelah kita melalui berbagai ujian-ujian tadi, apakah itu makin mendekat? Makin membuat kita taat. Benar bahwa kita harus berikhtiar semaksimal mungkin, punya skill yang keren, bisa punya karir yang bagus, itu memang harus diperjuangkan. Tapi yang harus lebih kita pikirkan, bagaimana dengan karir yang kita sambil mengejar karir itu, ketaatan kita gak berkurang. Dan justru seharusnya bertambah gitu. Dan seharusnya makin bertambah. Karena kita adulting itu, kita makin dekat dengan ajal kita. Kita makin dekat dengan pertemuan kita dengan Allah. Ya gak, usia 30, nanti gak kerasa mungkin tiba-tiba 60. Bahkan ajal pun bisa datang kapan aja kan. Bisa juga bulan depan, tahun depan kan. Justru itu yang kesuksesan kita bertemu dewasa, ketika kita bisa makin taat, ketika kita makin bisa beral-Quran, ketika kita makin bisa berkarya. Jangan sampai karya kita hanyalah skripsi selesai kuliah. Untuk siapa ini ya? Skripsi udah gak ada karyanya lagi, gak pernah riset lagi, gak pernah pengen bikin sesuatu hal lagi, pengen bisa proyek-proyek bermanfaat yang lain. Padahal kan itu ya, tujuan orang berilmu tuh punya banyak manfaat buat orang lain. Bener-bener. Punya banyak ilmu. Jadi orientasinya tidak hanya uang. Bener banget ya yang kata Teteh tadi. Sekarang bahkan kayak kaitan yang Teteh bilang, disiapkan bukan menjadi ibu tapi untuk menjadi pekerja. Dan ini merembet kemana-mana juga kan, yang pada akhirnya orang jadi mikir ya udah, ilmu hanya untuk bekerja, bukan untuk berkarya dan bermanfaat. Aku juga merasakan itu sih Teh. Dan banyak sih mungkin kita ya. Aku bahkan juga kadang masih mempertanyakan nih, biologi aku dikemanakan ya. Astagfirullah. Gitu ya. Tadi sama mana sih? Makin pengen berkarya ya, iya. makin berkarya, makin bermanfaat, makin berdakwah. Kayak itu tadi ya. Kita harus mengupayakan itu. Gimana caranya bertemu dewasa tuh kita makin berdakwah, makin berkarya, makin taat. Kayak aku juga ngerasain sangat struggle ketika menikah dan sudah memiliki anak untuk mempertahankan Al-Quran ini. Kayak kadang sering udah capek banget ngurusin anak, menjadi ibu, akhirnya sering kelewat misalnya, atau targetan tidak sebanyak dulu. Padahal itu yang perlu kita ikhtiarkan. Aku ingat banget ada nasihat dari Teh Karin. Ketika kita masih single, kita mengupayakan banget sehari 1 juz. Atau sehari dengan berapapun target Al-Quran kita ya, karena kita ngerasa kita butuh banget kan kita sama Al-Quran, dengan keberkahan hidupnya, keberkahan waktunya, dengan kedekatan dengan Allahnya. Apalagi ketika udah menikah dan udah punya anak, semakin bertambah. karena yang diurusin bukan diri kita sendiri ya, tapi ngurusin anak juga, ngurusin suami juga, atau ngurusin hal-hal lain juga. Maka seharusnya harus lebih beral-Quran lagi, harus lebih ditambah lagi dosisnya. Karena yang membutuhkan peran-peran kita tuh lebih banyak gitu. Jadi bekalnya harus semakin justru dipacu gitu ya Teh. Berarti selama ini Teteh gimana kalau misalnya dalam kok ketawa Teh? Dalam iya lagi ya, astagfirullah. Tapi kan kepo nih. Berarti apakah ada gak sih Teh momen dimana nggak tercapai gitu? Apa pendamaian Teteh? Atau justru misal Teteh kayak, berarti besok gue harus 2 kali lipat gitu? Atau Oke. Ini kalau dari ini ya, pengalamanku. Jadi dari pengalaman SK. Tadi yang kayak juggling itu, aku menemukan aku berusaha mencari ritmenya, gimana itu caranya biar bisa mempertahankan 1 hari 1 juz. Iya. Gitu. Dan aku ngerasain banget, pertama dari komunikasi sama suami, sama pasangan. Kemudian pembagian tugas. Kayak aku benar-benar menekankan, ya boleh nggak setiap subuh jam segini sampai jam segini Bunda mau tilawah, pokoknya nggak bisa diganggu, nggak bisa pegang
anak dulu atau apa, bergantian gitu. Itu, nah hal-hal yang kayak gitu tuh ternyata setelah dikomunikasikan, oh ternyata bisa nih nemu ritmenya lagi. Atau kayak pembagian peran untuk mengasuh anak. Kayak ketika ada amanah-amanah untuk berdakwah di luar, bisa nggak kalau pasangan bantu mengasuh dulu, atau kita pegang satu-satu nih. Misalnya kalau weekend ya lagi padat-padatnya, aku pegang Hania yang masih 8 bulan, ayahnya pegang Hansa yang udah mau 3 tahun. Hal kayak gitu. Jadi memang kalau ditanya pernah nggak ada fase downnya dalam mempertahankan ketaatan, mempertahankan Al-Quran, dalam fase tadi ya idealisme berdakwah tuh ada banget. Kayak ada masa benar-benar nggak kepegang, benar-benar nggak bisa untuk sekedar bales koordinasi di grup gitu. Tapi akhirnya menemukan gimana cara biar seimbang. Dan kalau aku sebenarnya bisa terbilang privilege sih. Aku punya supporting system. Nah ini dia, pencarian supporting system ini juga lumayan struggle. Alhamdulillah aku punya privilege untuk bisa memiliki asisten yang menjaga anak-anak. Yaitu bisa nge-hire ya, ada bantuan untuk ngejaga anak-anak. Dan itu juga lumayan susah mencarinya, karena dia harus bisa memastikan nilai-nilai yang dia akan tanamkan ke anak-anak tuh juga sesuai dengan apa yang aku tanamkan. Masih sesuai lah dengan nilai-nilai Al-Quran. Jadi ketika dititipkan sekian jam, gak aneh-aneh nih bentuknya. Gak diputerin tayo gitu kan. Atau diajarin yang aneh kan sangat mungkin ya. Nah itu juga yang akhirnya baru bisa balance itu ketika ada supporting system seperti itu. Dan aku ngerasain juga sih ketika ibu rumah tangga itu pengen bisa mengejar mimpi-mimpi di luar amanahnya dia sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu, dia memang sangat butuh supporting system. Sangat-sangat butuh supporting system. Bisa dari mana aja, yang penting dia tetap kondusif. Misalnya ada yang keluarganya tuh bisa backup, neneknya, kakeknya, omnya, tantenya, bisa juga ketika seperti itu. Atau bisa yang kayak aku nge-hire seorang teteh yang solihah, alhamdulillah gitu ya. Atau supporting system lainnya. Itu yang sangat-sangat membantu. Jadi kalaupun ternyata nggak ada, kalau nggak ada gimana teh? Soalnya nggak semua orang kan seorang ibu yang bisa punya ART 5 kayak Nagita Slavina. Semuanya ada yang backup. Kadang kita tuh suka nggak adil ya, nih buat teman-teman yang sebagai ibu muda, kita ngerasa nggak produktif, nggak sebersinar ibu-ibu yang lain yang bisa berkarir di luar sana, di luar amanah sebagai ibu dan istrinya. Lihat dulu supporting system mereka gimana. Betul. Ada yang memang suaminya bisa nge-hire 5 orang ART untuk gitu, menghandle pekerjaan yang lain. Yang nyuci beda sendiri, ngurusin anak beda sendiri, ngurusin halaman beda sendiri, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang lebih leluasa. Tapi kalaupun ternyata nggak ada, benar-benar udah diupayakan ternyata nggak ada, maka harus percaya bahwa menjadi ibu rumah tangga itu juga sesuatu yang sangat-sangat mulia. Itu juga sesuatu yang diridhoi sama Allah. In case kita ngerasa tidak bisa mengejar mimpi-mimpi kita, atau merasa meredup gitu ya, pengen bisa seperti orang lain, bisa melakukan ini, pengen bisa melanjutkan pendidikan dan seterusnya, it's okay untuk menunda dulu sampai anak-anaknya lebih kondusif, bisa lebih mandiri, baru kemudian ibu melanjutkan cita-citanya lagi. Itu juga sesuatu yang mulia, yang luar biasa gitu. Masya Allah. Kalau Aska, pertanyaan ini nih yang berat untuk dijawab. Kalau aku sebetulnya proses adulting proses apa tadi pertanyaan, berarti proses adulting yang agar bisa tetap taat. Kalau aku sebenarnya aku belum masih banyak banget teh PR, bahkan aku ngerasa dengar cerita teh, apakah cerita aku layak diceritakan? Tapi kalau Aska sebenarnya karena dulu di kampus itu aku aktif di LDK gitu kan, aku tuh jujur ketakutan pertama yang aku punya setelah adalah aku masih bisa nggak ya sibuk dalam lingkaran yang sama gitu. Makanya setelah itu
Dan di bayangan aku tadi aku selalu pengen belajar itu kan. Tapi aku tahu untuk belajar aku butuh uang gitu kan. Jadi aku kerja freelance dan sambil aku coba ikutan kelas-kelas yang mungkin lebih mudah untuk aku lakukan di rumah gitu. Meskipun gak semudah itu. Kenapa? Karena aku waktu itu kan ikut kelas. Kelasnya itu dia 1 semester dan dia offline. Dan kelasnya malam. Kelasnya malam. Dan sebenarnya dapat izin dari Umi itu susah sekali. Karena kan aku perempuan ya. Sampai akhirnya aku dapat izin. Tapi mungkin Umi tetap keberatan dengan itu. Dan Umi sama nge-DM tuh ke panitia sekolahnya. Kayak ini sedikit cerita ya. Kayak kok kelasnya sampai malam sih, ini perempuan gini. Cuma akhirnya aku coba mengikhtiarkan ngomong ke Umi lah kayak insya Allah gak apa-apa kok gitu. Ini salah satu cara aku supaya aku tetap belajar gitu. Karena aku ngerasa ketika aku gak belajar, aku pasti akan kalang kabut. Dan aku pernah juga baca perempuan itu kalau dia tidak diikat dengan ilmu, dia akan dihantui oleh perasaannya. Betul banget itu. Aku ngerasain banget kalau aku lagi gak punya kesibukan belajar, pastilah aku OVT kemana-mana, pikiran galau kesini kemari, bahkan kayak ngeliat temen gue udah nikah, temen gue udah ini, so kayak wah kok gue masih di sini aja OVT. Tapi ketika aku lagi belajar, aku pasti ngerasa oh iya nggak apa-apa kok, orang apa ya yang namanya takdir seperti itu Allah yang udah tentukan kapan akan hadir kehidupan kita, tinggal gimana. Kalau kata Umi An waktu itu ini aku suka banget kalau Umi An waktu itu beliau bilang tugas kita di dunia itu bukan untuk mengkhawatirkan hari esok ataupun lusa ataupun yang akan terjadi masa depan, tapi untuk memastikan hari-hari yang kita lalui itu terisi dengan kebermanfaatan. Terus itu aku kayak Masya Allah bener banget gitu. Kayak ya udah kita fokus aja sama apa yang kita lakukan sekarang gitu. Dan perjalanan aku menemukan jawaban ini pun akhirnya aku dapatkan ditemani gitu ya selama 2 tahun ini. Kayak 2 tahun ini sebenarnya banyak banget ya gonjang naik turunnya lah. Bahkan kayak perihal amalan Umi, aku kayak bahkan pernah sih yang bener-bener dulu aku tulis dakwah kampus, terus pas udah lulus karena kehilangan lingkaran itu kerasa banget di rumah tuh kering banget dan nggak ngobrolin tentang masalah-masalah dakwah. Dan aku sempat merasakan kekeringan itu yang aku sampai bahkan kayak ngerasa kayak aku harus ke psikolog deh, udah mulai yang kayak ya aku kena mental health. Terus nonton video aku mulai diagnosa sendiri kayaknya gue gini deh gitu. Jadi kayak ya masa-masa seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, karena mungkin aku juga ada privilege karena Umi termasuk orang yang paling sering mengingatkan aku di rumah. Sering mengingatkan aku di rumah, kakak jangan lupa ya tilawahnya dijaga, atau enggak kakak Umi yang paling sering menjaga aku. Jadi aku bersyukur sih alhamdulillah melalui ini aku ada Umi yang menemani aku. Pada akhirnya bagaimana perjuangan kita untuk bisa tetap idealis, bagaimana tetap bisa menjaga keimanan itu yang akhirnya Allah lihat. Mungkin akan ada masa-masa kita jatuh atau masa-masa kita kehilangan diri, tapi selama kita masih nyari, ya benar, masih mengikhtiarkan ini tuh cari circle yang baik, mencoba tetap taat, mencoba dengan berbagai amalan yaumiyahnya, itu insya Allah yang akan tetap menjaga kita tetap berada di jalan yang lurus gitu di fase adulting ini. Oh sama satu lagi salah satu cara aku juga adalah aku tetap harus terus ikut kesibukan sama orang-orang yang benar. Meskipun aku waktu itu ya, aku ingat banget waktu aku sampai ngerasa kayak ya udah nggak apa-apa, aku nggak seproduktif dulu karena aku masih bingung dengan ritmenya. Yang penting aku tetap di sekitar orang itu. Kayak mending aku tersesat di jalan yang benar dulu deh. Kayak meskipun aku belum bisa produktif dulu, yang penting aku masih nimbrung sama mereka. Karena setidak-tidaknya mereka tahu ada aku lah gitu. Kayak mungkin nanti kalau aku udah paham ritmenya, mereka mengajak aku udah gaspol gitu. Asik. Iya bener. Walaupun kita sering minder gitu ya, ada di tengah orang yang baik. JB dulu aja. Even berada di grup WA yang berisi orang-orang yang saleh, walaupun kita cuma jadi silent reader nggak apa-apa deh. Bener, yang penting masih di notice gitu nama-nama kita. Itu salah satu ikhtiar aku sih sebetulnya. Oke, dan kita perlu belajar juga dari Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya ketika mereka ada di fase adulting. Oh iya. Kayaknya nggak ada ya konsep fase adulting. Iya kan ya. Galau-galau. Gak ada adulting. Mereka cuma taunya, bukan mereka ya, kita ya yang beral-Quran. Ya kita cuma taunya fase anak-anak, balik, udah
Kalau balik ya udah dia sudah terhitung dewasa. Nah aku sangat-sangat terenyuh gitu ketika kita membandingkan kembali tadi apa yang kita omongin, kita ngerasa struggle, overthinking, insecure, bingung, capek, banyak ngeluh-ngeluh dan seterusnya. Kemudian kita membandingkan dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka sudah sangat-sangat perform di usia yang masih sangat muda. Kayak kalau kita baca sirah, Usama bin Zaid itu di usia 18 tahun sudah memimpin pasukan ke negeri Syam. Ngebayangin gitu, kok bisa ya 18 tahun dia udah bisa punya kemampuan itu. Coba deh kita pikir, kalau orang usianya 18 tahun itu kita lulus SMA, masuk kuliah lah ya. Kita masih nyari jati diri gak sih? Masih baru-baru yang jati diri juga kayak belum ketemu tuh, kayaknya masih mikirin jurusan apa ya. Masih kita ngebayangin di tahap kita 15 tahun. Kemudian kita ngeliat Usama bin Zaid, berarti dia udah punya kemampuan. Yang pertama, dia tuh udah gak krisis identitas sebagai seorang muslim. Dia sudah sangat memahami, dia memilih jalan berjuang bersama Rasulullah, yang itu sangat-sangat sulit kalau menurutku ya bisa punya pemahaman itu. Kemudian dia punya kemampuan public speaking, ya nggak? Dia memimpin pasukan sebagai seorang leader. Dia harus punya kemampuan public speaking, memimpin ribuan orang, punya manajemen krisis dalam perang nih gimana. Kemudian militer, kemampuan fisiknya, kemampuan apakah itu bela diri, pedang dan seterusnya. Itu kan skillnya banyak banget dan sudah sangat-sangat mature di usia 18 tahun. Jadi ketika melihat mereka, kayaknya mereka justru di usia remaja loh. Remaja menurut kita. Menurut kita itu mereka lagi bersinar-bersinarnya. Remaja tapi mimpin pasukan perang gitu. Remaja mana kayak gitu? Gak ada lagu-lagu kayak aku takut dewasa. Yang membuat orang-orang semakin meromantisasi kegalauannya. Bener banget ya. Sekarang apapun kegalauan akan diromantisasi dan dinikmati ya. Makin dikomersialisasi lah. Jadi bukan tujuannya Al-Qur'annya gimana, tapi yang penting aku larut dengan menjadi validasi kayak ya udahlah umur segini emang fase-fasenya. Bahkan sampai ada ungkapan remaja usia 30. Bener banget itu juga validasi yang sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Iya, yang terkait karena mungkin sekarang orang target kehidupan di dunia nyata suksesnya itu berharapnya kayak ya udah kan kita biasanya lulus kuliah umur 23 gitu kan, dan itu baru kerja, belum nanti menikah, jadi kayak mundur terus. Yang akhirnya orang itu menganggap ketika dia misal usia menuju 30 dia baru ngerasain megang uang, punya financial freedom dan dalam tanda kutip lepas dari orang tuanya karena udah gak dibiayai lagi sama orang tua. Akhirnya justru fase-fase cobain berbagai kenikmatan itu di usia 30. Itu hal yang sangat berbeda jauh ya kalau kita lihat tadi sahabat-sahabat Rasulullah itu tidak ke sana arahnya karena memang tujuannya adalah Allah dan Rasulullah. Ketika tujuannya tadi uang, tujuannya kekayaan, kenyamanan, ya wajar ada fenomena fenomena remaja usia 30 tahun gitu ya. Atau aku nyontek dulu ya, ada yang 16 tahun menangis-nangis ingin ikut perang Badar, Umair bin Abi Waqqas, usia 16 tahun dia sampai ngumpet di barisan kaum muslimin supaya bisa ikut perang Badar karena pengen banget, saking pengennya. Sampai dia ngangkat pedang tuh masih digeret-geret saking keberatannya karena belum kuat dan belum setinggi sahabat-sahabat Rasulullah yang lain kan yang memang sudah usianya lebih matang. Tapi karena dia pengen banget, akhirnya dia ngumpet. Sempat dilarang sama Rasulullah tapi dia nangis-nangis sampai akhirnya dibolehin. 16 tahun tuh SMP. Iya, SMP. Dan kalau dari cerita itu ya Teh, kalau kita tarik garis merahnya gitu, sekecil apapun seseorang kalau dia udah punya tujuan yang benar, dia nggak akan bingung. Iya, dia nggak akan galau, dia nggak akan bingung ngapain, dia akan selalu punya energi dan tidak akan meromantisasi kegalauan itu. Berarti jawabannya adalah kalau kita masih galau, kemungkinan besar
Kita belum Atau kalau kita lihat, nah ini juga yang luar biasa sih, kalau kita melihat Muhammad Al-Fatih ya, di usia 21 tahun sudah membebaskan Konstantinopel, adalah tentang bagaimana seorang itu memiliki ambisi. Ambisinya tuh apa? Muhammad Al-Fatih itu dia sangat-sangat berambisi untuk membebaskan Konstantinopel. Itu bukan karena uang, bukan karena dia pengen jadi raja, pengen meluaskan kekuasaan. Ambisinya adalah hadis Rasulullah. Ya kan, dari kecil dia sudah ditanamkan ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa Konstantinopel akan dibebaskan, sebaik-baik pasukan adalah pasukannya, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya. Itu yang menjadi ambisi dia seumur hidup. Dia pengen jadi orang yang dimaksud Rasulullah sebaik-baik pemimpin. Jadi ambisinya adalah ingin hadis membuktikan Rasulullah. hadis. Iya, dia pengen seperti yang dicita-citakan oleh Rasulullah. Itu kan keren banget gitu. Orang pengen punya ambisi, ambisinya didasarkan pada kecintaan Allah dan Rasulullah. Ambisi atau obsesi itu kan sesuatu hal yang benar-benar ada di dalam setiap hati. saat. Dipikirin ke bawah tidur, ke bawah mimpi. Kalau kita lagi makan sambil mikirin ini abis ini gimana ya. Kita kan suka kalau sebelum mimpi kan ada nanti gimana ya besok kira-kira ini belum terus ya. Nah kadang obsesinya itu tuh bukan Allah dan Rasulullah gitu. Atau misalnya pernah gak sih kita punya obsesi gimana ya buat nambah hafalan Al-Quran, gimana ya biar bisa 5 tahun lagi tuh hafal Al-Quran 30 juz misalnya. Gimana ya misalnya 5 tahun lagi kita bisa ngirim 50 miliar ke Palestina misalnya. Ada obsesi-obsesi yang seperti itu. Nah itu yang dimiliki oleh Muhammad Al-Fatih, yang sehingga di perjalanan hidupnya dia tuh gak galau-galau lagi, gak bingung mau seperti apa, tapi dia udah tahu menyusun langkah-langkah. Dan itu digerakkan oleh obsesi keimanan. Masya Allah. Itu yang menurutku sangat-sangat obsesi spesial. Obsesi keimanan. Bukan digerakkan cicilan, bukan digerakkan oleh digerakkan cicilan ketar-ketir ya tiap bulan ya. Kan ada ungkapan kayak gitu ya, dulu dibangunkan oleh mimpi, sekarang dibangunkan oleh cicilan. bukan digerakkan oleh pengen punya rumah, pengen digerakkan oleh pengen punya mobil dan tabungan. Karena ketika dunia itu udah tercapai terus apa gitu kan, kayak udah beres kan. Dan dunia nggak bakal selesai, nggak akan ada habisnya. Habis punya rumah 1, dia pengen punya rumah 2, pengen punya rumah 3 dan seterusnya. Dan sangat-sangat melelahkan ketika obsesinya adalah dunia. Ya. Terus atau ini juga ya seorang ulama Imam Syafi'i yang di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran dan usia 17 tahun sudah menjadi mufti. Masya Allah. 17 tahun. Mufti 17. Kita lagi nonton gak jelas. Sweet 17 tuh kayaknya ya sekarang tren. Ya Allah. Nah ini sebenarnya yang harus kita normalisasikan ya. Break dulu gak? Lanjut aja deh. Udah tinggal dikit lagi. Ketika kita melihat tentang usia tadi ya, bahwa Islam itu mengajarkannya ya udah anak-anak dan dewasa balik, dia udah harusnya dewasa, mengerti yang benar yang salah, mengerti obsesi hidupnya adalah Allah dan Rasulullah. Kita melihat di sini Allah dan Rasulullah itu pengen kita punya usia produktif yang panjang. Jadi ketika balik 12 tahun, 13 tahun udah tuh kita udah punya karya, udah punya manfaat, udah tahu belajar, udah tahu peran-peran dirinya seperti apa, udah eksplorasi potensi dan seterusnya. Sedangkan ketika tadi misalnya remaja usia 30, kalau 30 masih belum juga mau mengambil peran, ngambil punya manfaat yang lebih buat orang lain, belum berani untuk punya konsekuensi-konsekuensi yang besar, maka kapan kita mau punya amal-amal yang besar? Menunggu kapan lagi ya tuh. Dan kita juga nggak tahu kematian itu kapan datangnya. Ya Allah, bener sih. Berarti emang solusi pertama untuk anak-anak muda yang lagi galau ini adalah carilah obsesi terhadap keimanan ya teh. Cari tujuan kita mau apa. Cari obsesi kayak kita mau masuk surga pakai pintu yang mana? Bener banget ya Allah. Yang pintu jihad kayaknya aku bahkan kalau mau ditanya pertanyaan tuh aku bingung jawabnya ya Allah. Mau masuk pintu surga lewat yang mana? Kalau Abu Bakar kan dipanggil dari semua pintu surga. Pintu puasa, pintu sedekah, pintu berjihad, dan berbagai pintu lainnya semua panggilan Abu Bakar. Berlomba-lomba sama Umar kan setiap segala macamnya amalannya.
itu sih yang obsesi yang harus kita jaga. Kita ini pengen masuk surga dengan amal kita yang mana, dengan potensi kita yang mana, dengan skill kita yang mana, dengan harta kita yang berapa. Itu yang harusnya lebih kita pikirkan dalam fase-fase adulting ini. Oke, insyaallah. Fase adulting ini menjadi fase yang penentu gak sih Teh untuk menjadi fase kritis iya, fase kritis untuk akan menentukan kedepannya seperti apa. Sebenarnya di setiap fase akan ada titik kritisnya masing-masing, dan kita akan selalu belajar dan Allah tunjukkan jalan-jalannya. Ketika kita mau berupaya, Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Masya Allah. Alright, dan aku tutup dengan sebuah ayat ya, Quran surat Al-Mulk ayat 2. Allah berfirman, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Jadi memang kehidupan ini yang sangat susah dan sangat penuh air mata dan kelelahan. Sebenarnya Allah sedang ingin melihat siapa yang lebih baik amalnya. Dan inilah kenapa kita harus punya waktu produktif sepanjang mungkin. Gak usah mikirin pensiun kapan, karena pada akhirnya amalan baik gak ada pensiunnya. Betul. Insya Allah. Itulah adulting ya teman-teman. Pembahasan kita hari ini, Masya Allah, jazakallah khair teman. Jazakallah khair Aska. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman yang lagi melewati fase-fase adulting. Semoga Allah tunjukkan jalan-jalannya ya. Pasti galau, tapi pasti terlalu ya, Insya Allah. Insya Allah. Ya, jadi Insya Allah juga kalau mau nyari teman di fase adulting ini, pantengin terus juga, temani. Insya Allah kita siap menemani teman-teman lagi fase adulting, fase AVT, fase segala macamnya. Dan nantikan lagi bincang-bincang isu lainnya di episode berikutnya, di mungkin next week kita tunggu ya pastinya. Oke, Aska, mau undur diri. Terima kasih banyak Tekon. Terima kasih banyak Aska. Selamat malam.